Baik, selamat siang Pak Ian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin bisa langsung kita saja presentasinya. Oke, jadi untuk film yang kami teliti itu adalah film dengan judul Dear Comrades. Nah, film ini tuh dirilis pada tanggal 7 September tahun 2021 dan disutradarai oleh Andrei Konchalovsky. Untuk sinopsis singkatnya itu, film ini menceritakan tentang penembakan demonstrasi pekerja di Novocherkassk pada tahun 1962. Baiklah, selanjutnya teori representasi pada film ini. Nah, teori representasi dari sebuah film adalah menggambarkan kembali sesuatu hal yang ada pada cerita di dalam sebuah film. Isi atau makna dari sebuah film dapat dikatakan merepresentasikan suatu realita yang terjadi karena representasi itu merujuk pada proses yang dengannya realitas disampaikan dalam komunikasi via kata-kata, bunyi, dan kombinasinya. Representasi itu dapat didefinisikan lebih jelasnya sebagai penggunaan tanda, gambar, bunyi, dan lain-lain untuk menghubungkan, menggambarkan, memotret, dan memproduksi sesuatu yang dilihat, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu. Nah, dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa representasi adalah proses pemaknaan kembali sebuah objek, fenomena, atau realitas yang maknanya akan tergantung pada bagaimana seseorang itu mengungkapkannya melalui bahasa. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bahwa kelompok kami akan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang menyajikan gambaran tentang detail spesifik dari situasi, lingkungan, sosial, atau sebuah hubungan. Kelompok kami juga akan menganalisis pesan film atau konten analisis dengan guna memperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh film secara objektif, sistematis, dan relevan. Film Dear Comrades ini tepatnya juga membutuhkan pemahaman yang jelas dan lengkap dari insiden sejarah masa kepemimpinan Soviet dahulu karena narasi langsung terjun dalam plot kekacauan tanpa pengenalan yang panjang. Next. Baik, utamanya kami akan membahas tokoh terlebih dahulu. Jadi tokoh dalam Dear Comrades ini dipotret dengan menarik, yaitu penuh ironi dari jiwa yang telah dikeraskan oleh trauma atas lubang hitam penderitaan dan disfungsi. Pembantaian tahun 1962 di Novocherkassk ini, di mana lebih dari 25 orang tewas terbunuh dan lebih dari 85 terluka karena memprotes kenaikan biaya makanan tanpa kenaikan upah yang bersamaan. Ketegangan ini dilatar belakangi oleh intuisi para perusuh yang yakin bahwa tentara Soviet tidak akan menembaki mereka. Namun, pejabat tinggi dalam film ini tidak melihat gunanya tentara tanpa amunisi. Jadi tidak lama terjadilah kerusuhan yang apa yang terjadi di sana itu sudah dihapus. Dalam kata lain, pembantaian ini telah dijilat hingga bersih dan disembunyikan, dan juga banyak mayat yang dibawa keluar kota untuk diberikan penguburan yang bisa dibilang itu tidak layak dan secara asal. Kekejaman ini itu terjadi dalam apa yang seharusnya menjadi reformasi liberal selama periode yang dikenal sebagai Thaw atau era stagnansi di Uni Soviet dengan penerus Stalin Nikita Khrushchev. Tokoh utama dalam film ini yaitu Lyudmila Danilovna Shomina. Ia adalah seorang ibu tunggal yang memiliki anak perempuan bernama Svetka. Ia bekerja sebagai fungsionaris Partai Komunis Komite Kota Departemen Industri Novocherkassk. Dan Lyudmila ini merupakan seorang komunis yang setia, sifatnya tegas, dan berideologi Stalinis keras. Ia sangat percaya kepada kebijakan negara Soviet dan cita-cita komunisme. Meskipun pemerintahan Joseph Stalin membuat banyak orang skeptis terhadap sistem tersebut, ia tetap menjadi pendukung yang setia. Lyudmila menggerutu tentang arah umum partai di bawah Khrushchev, dan dia percaya bahwa semuanya ini menjadi neraka sejak Stalin meninggal. Seakan-akan tidak ada hal yang buruk terjadi pada masa Stalin. Berikut ini adalah kutipan-kutipan dalam film yang membuktikan pernyataan dari kelompok kami tadi. Next.
Selanjutnya adalah tokoh bawahan, yaitu Svetlana Yuryeva-Syomina, atau dipersingkat menjadi Svetka, yang tidak terlalu banyak muncul dalam film akibat keberadaannya ini yang tidak diketahui. Namun penggambarannya itu melekat dengan Lyudmila, ibunya. Jadi beberapa kutipan ini adalah yang dapat mendukung karakteristik Svetka, dan Lyudmila ini juga digambarkan menjadi sosok ibu yang sangat menyayangi putrinya walaupun ia bersifat tegas, dan hal ini terlihat ketika Lyudmila itu bergegas ke tempat para pengunjuk rasa berkumpul, karena ia tahu bahwa Svetka, putrinya itu mungkin berada di antara mereka. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan putrinya yang hilang dan mengetahui nasibnya apakah dia hilang atau mati. Jadi Lyudmila itu mencari anaknya yang sebenarnya melanggar hukum pada masa itu, yang mengartikan dilema ideologi tanah airnya yang berbenturan dengan kasih sayang seorang ibu. Ini ditunjukkan dalam klip Lyudmila menangisi putrinya di kamar mandi saat gilirannya menyuarakan komentar birokrasi negara. Next. Oke, tokoh terakhir yang akan kami analisis perdalam itu tokoh kenalannya Lyudmila juga bernama Victor, yaitu anggota KGB setempat yang menurut film ini merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk pelepasan tembakan dalam kerusuhan. Victor serta Lyudmila melawan peraturan dan pergi keluar kota demi membantu Lyudmila menemukan putrinya yang disangka telah dikubur di sana dengan tidak layak. Jadi berikut adalah kutipan Victor. Boleh next. Baik, jadi selanjutnya apa sih relevansi tokoh dalam film ini? Jadi yang pertama, tokoh Svetka merupakan tokoh bawahan yang sangat berpengaruh dengan jalannya cerita. Sebelum mencapai klimaks, ia merupakan salah satu tokoh penentang sang protagonis atau minor antagonis. Pandangan politiknya yang berbeda dengan tokoh wirawan Lyudmila membuatnya kerap bertengkar dengan Victor, yang mana bahkan pada satu titik berujung pada penganiayaan. Namun seiring berjalannya konflik cerita, perbedaan ini tak menjadi fokus utama karena keselamatan Svetka lah yang menjadi konflik utama dalam film ini. Kemudian yang kedua itu poin penodaan untuk menyelamatkan reputasi. Setelah penembakan massal, setiap pekerja, dokter, pendeta, penggali kubur, dan pejabat dipaksa untuk menandatangani janji kerahasiaan sehingga pembantaian ini tidak pernah dibahas atau informasi ini tidak meninggalkan kota. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menghapus peristiwa 1 dan 2 Juni 1962. Boleh next. Yang terakhir, representasi yang dicapai melalui tokoh. Melalui tokoh wirawan Lyudmila, para pembuat film ingin merepresentasikan sosok Stalinis di era Khrushchev. Di tengah naiknya harga pangan, Lyudmila terus mengingat-ingat betapa baiknya pemerintahan Stalin dan bagaimana Stalin selalu menurunkan harga pangan dan membawa Soviet kepada kemenangan ketika Perang Dunia, dan juga mempertemukannya dengan suaminya. Dengan naiknya harga pangan di era Khrushchev, para Stalinis semakin gencar menegaskan kehebatan Stalin dibanding Khrushchev. Pada era Stalin, terdapat kebijakan penurunan harga yang disajikan sebagai ekspresi kepedulian Stalin terhadap masyarakat selepas Perang Dunia II. Penurunan harga tersebut memiliki nilai propaganda yang sangat besar dan menjadi perayaan bagi para Stalinis tanpa memedulikan pembersihannya yang mengerikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada analisis pokok film. Nah, jadi film Dear Comrades ini menyampaikan premis atau ide pokok berupa mudah untuk tunduk pada aturan pemerintah selama bukan kita yang menerima konsekuensinya, bukan dia yang menerima konsekuensinya. Nah, jadi di film ini itu diceritakan tentang politisi bernama Lyudmila yang mencari anaknya yang hilang sejak pembantaian Novocherkassk yang seperti sudah disampaikan oleh tadi. Nah, jadi di kota Jakan yang menaikkan harga pakan dan memotong wajib kerja. Nah, para penduduk yang dirugikan dengan kebijakan tersebut pun berunjuk rasa. Nah, Lyudmila ini merupakan salah satu pemimpin politik yang gencar mengusulkan pemberian sanksi berat kepada orang-orang yang menentang pemerintah, terutama kepada para pengunjuk rasa tersebut. Nah, sementara di sisi lain, Lyudmila sendiri
dianalogikan dengan kenaikan harga pangan, karena tidak seperti rakyat biasa yang harus menanggung beban karena adanya kebijakan tersebut. Nah, dengan itu dapat dilihat bahwa dengan adanya kenaikan harga pangan tadi, si Lyudmila tidak dilebihkan. Jadi ia tak merasakan penderitaan yang dilalui oleh masyarakat biasa. Dan karena itulah ia jadi bisa dengan seenaknya mengusulkan pemberian sanksi berat kepada para pendemo, karena ia tak melihat dari perspektif para pendemo tersebut. Nah, baru ketika sanksi tersebut menimpa kehidupan personalnya sendiri, menimpa anaknya sendiri, ia menjadi gencar menentang aturan pemerintah. Nah, mungkin untuk latar dari film ini itu dapat dilihat menggunakan reflective approach dari teori representasinya Stuart Hall, karena memang titik-titik klimaks dari film ini berdasarkan kejadian yang nyata gitu. Apa yang direpresentasikan di film ini memang pernah terjadi di Novosibirsk pada 1962, mulai dari kenaikan harga pangan, pemotongan gaji, kemudian demonstrasi beserta penembakannya itu juga pernah terjadi. Namun untuk pokok dari film itu sendiri mungkin dapat dilihat menggunakan intentional approach, yakni di mana pembuat film ini ingin merepresentasikan bahwa memang semua politisi itu merupakan orang-orang yang apatis dan selalu menuruti atasan dan ideologinya selama diri mereka sendiri tak dilebihkan. Jadi di sini mereka digambarkan seolah-olah tak peduli gitu dengan kebutuhan rakyatnya. Mereka menyalahkan aksi demo di Novosibirsk pada fakta bahwa mayoritas warga di Novosibirsk itu adalah orang-orang kosak dan para mantan napi yang baru keluar dari penjara. Mereka tak mencoba melihat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Bahkan mereka juga enggan untuk berkonsiliasi dengan masyarakatnya. Sebaliknya, mereka malah langsung mengambil sikap untuk menghukum para pendemo. Jadi intinya film ini merepresentasikan para politisi sebagai orang yang apatis dan mereka akan selalu tunduk pada aturan pemerintah atau pada ideologinya selama bukan ekspresi. Baik, berikut ini merupakan adegan-adegan yang mendukung analisis pokok film. Jadi pokok atau ide utama film bisa melihat adanya hubungan antara pemilik kekuasaan dan rakyat. Nah, hubungan ini diperlihatkan pada awal film, di mana pada adegan ini merepresentasikan kekuatan yang dimiliki oleh anggota partai, di mana mereka tidak perlu mempertanyakan atau membantah kebijakan partai, sebab mereka mempunyai sebuah hak istimewa untuk mendapatkan akses pangan yang layak. Nah, kenaikan harga pangan yang sedang terjadi merupakan perintah Partai Komunis. Nah, perintah ini dianggap sebagai sebuah hukum yang tidak dapat dibantah, bahkan oleh anggota partai sekalipun. Next. Di sisi lain, masyarakat sangat khawatir mengenai kenaikan harga pangan. Mereka rela mengantri dan berdesak-desakan untuk mendapatkan bahan pangan sebelum rumor kenaikan harga tersebut menjadi kenyataan. Sementara itu, bisa dilihat di sebelah kanan, Lyuda mendapatkan perlakuan khusus. Ia tidak perlu mengantri dan langsung mendapatkan bahan pangan yang dibutuhkan. Bahkan, korek api yang sebelumnya dikatakan sudah habis. Selanjutnya, boleh selanjutnya. Nah, pada adegan ini, kalimat yang diucapkan oleh Lyuda merepresentasikan keteguhan dirinya sebagai seorang komunis. Ia berkata bahwa tidak ada gunanya untuk berbicara dengan para pendemo, khususnya para penghasut, dan menyarankan untuk segera menangkap dan menghukum mereka. Selanjutnya, kemudian pada adegan ini merepresentasikan bahwa bagaimanapun Lyuda adalah seorang ibu yang tidak bisa melupakan anaknya yang hilang hanya karena penembakan itu adalah kebijakan pemerintah. Nah, pada detik-detik terakhir Lyuda berkata, kami akan melakukan yang lebih baik. Kalimat tersebut merepresentasikan perubahan dalam diri Lyuda, di mana ideologi yang awalnya sangat kuat dan tidak tergoyahkan dapat runtuh seketika ia menghadapi bencana yang terjadi pada putrinya. Ia berjanji akan melindungi putrinya dari KGB dan kekejaman pemerintahan Uni Soviet. Selanjutnya, ada film sebagai representasi era. Film ini merepresentasikan era pemerintahan Nikita Khrushchev,
di mana pada pemerintahan ini terjadi tragedi berdarah di Novocherkassk, yaitu pembantaian massal 1962. Pada tahun ini, reformasi ke ekonomi dan moneter yang dijalankan pemerintah Nikita Khrushchev membuat perekonomian negara menjadi tidak stabil, di mana harga pangan meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Nah, perkataan Loginov ini merepresentasikan bahwa hal ini hanyalah kesusahan sementara dan kebijakan tersebut akan membawa perubahan dan kemakmuran bagi warga Soviet di masa depan. Hal ini mengindikasikan bahwa Khrushchev cenderung lebih berpikir tentang masa depan daripada masa yang sedang dijalaninya. Selanjutnya, kemudian pada adegan ini merepresentasikan dampak dari kebijakan Khrushchev, yaitu kenaikan harga bahan pangan dan penurunan upah yang terjadi secara bersamaan. Sehingga inilah yang menjadi alasan para pekerja melakukan pemogokan dan demonstrasi. Jadi memang pada tahun 1962 ini, wilayah ini tuh merupakan daerah termiskin di Uni Soviet, di mana kehidupan para pekerjanya sangat buruk. Bahkan tempat tinggal mereka tidak cukup untuk menampung seluruh keluarga. Kemudian pemogokan ini menyebabkan 26 orang tewas, 7 lainnya dinyatakan sebagai penghasut, dan sekitar ratusan orang luka-luka. Jenazah orang yang terbunuh juga dikuburkan tanpa nama di berbagai kuburan di daerah Novocherkassk. Selanjutnya, pada adegan ini merepresentasikan salah satu dampak dari kebijakan di era Khrushchev, yaitu rehabilitasi tahanan politik, sehingga banyak mantan narapidana yang menjadi pekerja dan penduduk di wilayah Novocherkassk. Selanjutnya, nah, penembakan pada tahun 1962 tentunya menjadi perhatian nasional. Namun, pemerintah Uni Soviet segera mengambil tindakan agar berita ini tidak terdengar di luar kota. Adegan ini merepresentasikan usaha pemerintah Soviet untuk menyembunyikan dan mengubur tragedi mengerikan tersebut. Khrushchev khawatir jika informasi itu bocor bisa memicu kemarahan rakyat Soviet yang lebih besar. Nah, pada adegan ini, KGB menangkap para pemimpin pemogokan dan memaksa setiap pekerja, dokter, pendeta, penggali kubur, dan pejabat untuk menandatangani janji kerahasiaan. Sehingga sampai akhir sebelum perestroika, tidak ada media massa atau surat kabar yang meliput peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut tersimpan rapat-rapat dan tidak ada seorang pun di antara pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penembakan itu yang pernah dihukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aloysia. Baik, jadi setelah melakukan analisis tokoh dan pokok dengan teori representatif dan juga representasi dan metode deskriptif, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu, dalam film ini penggambaran tokoh-tokohnya digambarkan dengan penuh ironi dari jiwa yang telah dikeraskan oleh trauma atas penderitaan dan disfungsi. Kemudian tokoh yang hadir seperti contohnya Lyudmila itu digambarkan sebagai seorang ibu tunggal dengan 1 anak perempuan dan bekerja sebagai fungsionaris di Partai Komunis di kota Novocherkassk. Lyudmila juga direpresentasikan sebagai seorang Stalinis yang hidup di era Khrushchev. Lalu yang kedua itu melalui teori representasi, film Dear Comrades ini menggambarkan bagaimana politisi yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang apatis dan selalu menurut perintah dari atas, serta berpegang teguh pada ideologi yang mereka pegang selama hal tersebut tuh tidak mengganggu kepentingan mereka. Kemudian film ini juga merepresentasikan sebuah era yang dimana dalam film ini era yang diangkat adalah pada saat era Khrushchev. Jadi sekian dari kelompok kami. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.